Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Indatu. Nah, hari ini saya akan membuka sebuah sejarah sebuah sejarah pengasihan di suatu benda kecil yang unik. Nah, yang langka, yang mungkin benda ini sangat jarang ya kita lihat ya. Nah, ini saya sipilkan ya. Ini sangat jarang kita lihat benda ini ya, unik. Ini seperti macam guci ya. Nah, yang namun di dalam ini ada kapas. Nah, kalau menurut saya, menurut penelitian saya, ini kapas ini kapas siluman. Jadi yang dikatakan kapas siluman, yaitu kapas ini kita berebutan dengan siluman di waktu malam-malam tertentu, yaitu malam Jumat Kliwon. Nah, begitu ya. Jadi ini sejarah asal usul kapas ini. Nah, kapas ini apa fungsinya? Kapas ini fungsinya di sini kita kasih minyak, yaitu minyak yang namanya minyak Stambul ataupun minyak melati ya, minyak wangi bunga melati. Nah, di sini kita kasih. Nah, ini salah satu benda kodam yang namun kodam ini adalah berbentuk makhluk jin ya, berbentuk makhluk jin yang berfungsinya yaitu di bidang pengasihan. Nah, alhamdulillah kalau misalnya untuk merukunkan rumah tangga orang yang sudah retak ya kan, bisa lewat media ini. Yang namun lewat media ini yang kita gunakan, dan juga kita menggunakan doa-doa, yaitu doa apa yang kita gunakan, yaitu doanya itu yang sehari-hari kita gunakan. Nah, doanya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu doanya. Jadi simple saja doanya. Jadi tidak ada yang aneh-aneh atau gimana-gimana. Nah, dan juga mungkin ada sekilas mau tahu, itu harus kita kasih umpal atau tumbal-tumbal atau bagaimana? Nah, tidak usah ya. Tidak usah. Ini cukup kita simpan saja. Kita gunakan di waktu seperlunya. Nah, kalau misalnya lebih bagus lagi kalau kita bawa zikir ini. Karena makhluk jin yang bersarang di dalam ini adalah makhluk jin Islam. Nah, jin Islam ini dia sangat menyukai kalau dia membawa kelinting mungil ini, kita sakukan di saku baju atau di kantong baju pada saat kita berzikir. Nah, kelinting ini. Nah, ini sangat bermanfaat ya. Nah, yang namun ini akan saya coba praktekkan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, pergerakannya ya. Dia bergerak terus ini. Nah, bergerak terus. Jadi siapa yang menggerakkan kelinting mungil ini, yaitu adalah khodam daripada yang bersarang di dalam kelinting mungil ini. Berbentuk apakah khodam itu? Dia itu berbentuk jin Islam. Nah, kalau kita lihat dengan kasat mata, yaitu dia berbentuk seorang kiai ya, yaitu kiai. Nah, ini sangat bermanfaat sekali bila kita membuat membuat pasangan orang itu yang retak. Jadi ibaratkan sudah kita memperbaiki sebuah masjid ya. Nah, ini insyaallah kita doakan kepada Allah, dan juga perantara hikmah lewat kelinting mungil ini berfungsi untuk pengasihan ya. Nah, yang namun kita jangan juga mengharap sesuatu itu dari benda ini, karena benda ini juga ciptaan manusia ya. Nah, ini dia sudah berhenti. Nah, kalau misalnya tidak terlalu perlu, dia akan berhenti dia. Nah, jadi kita taruh ya. Nah, yang namun yang saya jelaskan ini hanya sebuah benda ciptaan manusia. Cuman kelebihan daripada benda ini, kelebihan daripada khodam yang bersarang di dalam benda ini, di dalam kelinting mungil ini, yaitu di bagian sarana pengasihan ya. Kalau dia kelinting mungil ini sudah bekerja berat, jadi foto bisa bergerak sendiri, berputar mengikuti arah kelinting mungil ini ya. Nah, ini fungsinya. Jadi ini hanya suatu benda yang unik.
tidak perlu kita agung-agungkan dan tidak perlu kita bangga-banggakan ya. Ini sekilas hanya koleksi, yaitu cuman manfaatnya tuh di bidang sarana pengasihan saja. Nah, itu dia. Nah, jadi cuma sekian ya. Cuma sekian cuma sekian dari saya pengenalan kelinting mungil ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dunia indatu, dan juga terima kasih yang sudah mensupport dan doa-doanya kawan-kawan. Jangan lupa di subscribe dan di komen dan likes ya. Terima kasih.